Sebelumnya, yuk kita ketahui dulu sekilas tentang payudara. Jadi, payudara itu organ yang ada di dada bagian depan. Pada perempuan, payudara punya peran penting banget loh, terutama buat menyusui. Karena disinilah ASI diproduksi dan dikeluarkan buat bayi. Yuk kita bahas anatomi payudara. Jadi, proses pembentukan ASI dimulai dari bagian payudara yang disebut lobus. Dalam satu payudara, terdapat sekitar 15-20 lobus yang bisa dibilang sebagai pabrik besar penghasil ASI. Setiap lobus ini bekerja secara terpisah, tapi tujuannya sama, yaitu memproduksi ASI. Di dalam lobus terdapat bagian yang lebih kecil lagi yang disebut lobulus. Nah, lobulus inilah tempat awal ASI mulai diproduksi. Di dalam lobulus terdapat struktur yang paling penting dalam proses laktasi, yaitu alveoli. Alveoli merupakan kantong-kantong kecil tempat ASI benar-benar dibuat oleh sel kelenjar. Alveoli ini dikelilingi oleh otot-otot halus. Saat bayi menyusu, rangsangan tersebut akan memicu hormon oksitosin sehingga otot di sekitar alveoli berkontraksi dan mendorong ASI keluar. Setelah ASI keluar dari alveoli, ASI tidak langsung keluar dari payudara. ASI akan dialirkan melalui saluran ASI yang disebut ductus lactiferus. Saluran ini berfungsi mengantarkan ASI dari alveoli menuju bagian luar payudara, yaitu puting susu, sehingga ASI bisa keluar saat bayi menyusu. Nah, di antara jaringan penghasil ASI tersebut terdapat jaringan lemak. Jaringan lemak ini berfungsi menentukan besar kecilnya ukuran payudara, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap banyaknya ASI yang diproduksi. Agar seluruh struktur payudara tetap berada pada posisinya, payudara juga ditopang oleh ligamen Cooper, yaitu jaringan ikat yang berfungsi seperti tali penyangga, menjaga bentuk dan kestabilan payudara selama proses menyusui. Selanjutnya ada puting susu atau papilla mamae. Puting itu bagian tengah payudara yang agak menonjol. Disinilah ASI keluar. Puting bisa jadi lebih keras saat dirangsang, misalnya saat bayi menyusu atau karena udara dingin. Selanjutnya ada areola. Areola adalah bagian gelap di sekitar puting. Di sini ada kelenjar kecil yang mengeluarkan minyak alami supaya puting gak kering atau lecet saat menyusui, yang biasa kita sebut sebagai kelenjar sebasea. Waktu hamil, warna areola biasanya jadi lebih gelap. Nah, kulit payudara itu elastis dan cukup sensitif. Di dalamnya ada kelenjar keringat dan minyak. Saat hamil atau menyusui, payudara biasanya jadi lebih sensitif. Selanjutnya ada hormon yang berperan dalam fungsi payudara. Yang pertama itu ada estrogen, merangsang pertumbuhan ductus lactiferus, menyebabkan pembesaran payudara saat pubertas dan kehamilan, dan mempengaruhi pigmentasi areola. Yang kedua ada progesteron. Peran progesteron yaitu merangsang perkembangan lobus dan alveoli, mempersiapkan payudara untuk produksi ASI, dan menghambat pengeluaran ASI selama kehamilan. Yang ketiga ada prolaktin. Jadi prolaktin itu diproduksi oleh hipofisis anterior, berfungsi utama merangsang produksi ASI dan kadarnya itu meningkat setelah persalinan. Selanjutnya ada oksitosin, diproduksi oleh hipofisis posterior, menyebabkan kontraksi sel myoepitel dan berperan dalam refleks pengeluaran ASI atau let down reflex. Selanjutnya ada human placental lactogen atau HPL. Ini diproduksi oleh plasenta, membantu perkembangan kelenjar payudara selama kehamilan. Dan yang terakhir ada kortisol dan insulin. Kedua hormon ini mendukung proses metabolisme dalam pembentukan ASI dan membantu kerja prolaktin.